Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja kesan pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1485, menguat 0,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya Indi ada akumulasi walaupun tipis. Tapi kalau dilihat harga Newcastle Coal hari Jumat kemarin itu ditutup terkoreksi 0,43%, dan Indi dan technical Indi masih sideways, masih aman ya, masih berpeluang untuk mencoba kembali resistennya 1500-an ya. Kita pas-pasin aja 1500-an, 1520. Tembus arah selanjutnya resisten 1600. Karena naik turun Indi ini dari support ke resisten itu 100 poin. Saat ini ya 100 poin. Terlihat juga bandar detektor Stockbit itu ada big akumulasi dan normal akumulasi. Menarik menurut saya. Cuman sayangnya yang jualan hari Jumat kemarin itu broker-broker asing, JP, BK, AK. Yang nampung itu broker retail, PD, CC, YP, CP. Tapi kita lihat aja ke depannya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Indi itu bagus, volume juga lumayan meningkat dan dia membentuk higher low dan sudah 4 minggu naik. Mencoba minggu depan masih mencoba naik. Kalau ISG tembus 7400, Indi kemungkinan besar akan menembus 1500-nya dengan target arah 1600. Ya, kalau ditarik trendline dari semenjak November 2023, 1600 itu yang akan menjadi momentumnya, tembus akan uptrend. Tapi bisa jadi sebelum uptrend Indi itu membentuk pola inverted and shoulder. Bisa jadi seminggu ke depan Indi memang akan naik ke arah 1600-an. Tapi ini disclaimer ya, bisa jadi terus baru dia membentuk head ya, seperti ini. Naik sedikit terus baru turun. Nah, kita lihat lah ya. Semoga 1400 nih dijaga. Kalau memang dijaga dan dia naik dulu seminggu ke depan, bisa jadi akan membentuk pola shoulder atau ya inverted and shoulder sebelahnya dan seperti ini. Mudah-mudahan ya. Ini gambaran aja, baru imajinasi ya, belum tentu terjadi. Kita lihat ke depannya aja seperti apa perkembangan ini. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang untuk ini? Lebih ke wait and see aja lah, karena harga tinggi dan sudah naik 4 minggu dari bawah. Kalau di Borneo Trader udah beli dari 1300-an ya, dari bawah ini udah beli dan sudah plotting profit sekarang. Tapi ya mungkin ya yang KTP pasang trailing stop kena di tanggal berapa nih, 14 Maret itu mungkin ada yang kegocek situ ya, wajar karena turunnya juga cukup dalam dari 1400 ke 1370 tuh 2,5% kan ya, mungkin kena trailing stop ya. Tapi kalaupun ada yang masih hold ya, sekarang masih floating profit, hold aja terus ya, seperti itu. Kita lihat aja minggu ini tembus nggak 1500-nya untuk ini, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka sebanyak Adro ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Adro ini lagi sideways, lagi belum ada momentum. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sideways itu dengan low volume. Kalau turun juga low volume, naik biasa aja. Cuman candlenya kurang oke ya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada small distribusi, big distribusi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau trading cepat di Adro ini ya, kalau dia jebol 2600 tuh menurut saya ya pertimbangkan stop loss, cuman cukup dalam ya. Sayang juga kan cut lossnya. Wah, 2,5%, 3% lumayan lah. Udah cut aja daripada dibawa ke bawah nih. Tapi kalau Bapak Ibu mau average down ya silakan. Karena Indi juga tahun ini peluang besar masih akan naik. Kalau dilihat ini dari 2022 dia downtrend nih sampai 2024 nih ya. Berarti udah 2 tahun kan cycle-nya ya, harusnya ada peluang mencoba kembali rebound. Jadi kemungkinan besar nanti Indi itu
ya di 2400 saja. Maksimal turunnya 2024 nih. Nah, 2024 kemarin di 2400 ya itu maksimal turunnya. Dan siap-siap nge-swing atas lagi. Tapi kondisi seperti ini menurut saya Adro berpeluang rebound minggu depan. Ya, seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di 1300, terkoreksi 1,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ADMR. Wah, kalau ke DMR karena minggu kemarin sudah membentuk lower low, jadi berpeluang turun dulu. Memang sekarang disupport, kita lihat aja lah mantul nggak dia dari supportnya. Teman, yaitu tadi sudah membentuk lower low dan banda detektor juga big distribusi semua jualan. Jadi untuk ADMR lebih ke wait and see. Bapak Ibu perhatikan Adro-nya aja, yang Adro kan lagi uptrend nih Adro-nya. Ya lebih baik ke Adro-nya lah ya. Risk-nya juga kecil tuh. ADMR-nya lagi downtrend. Memang disupport. Ya kalau siap nangkap pisau jatuh boleh juga. Ini kan masih uptrend di kondisinya. Cuman ditarik dari 29 Februari itu awal bulan kemarin atau akhir bulan Februari itu lagi downtrend. Ya semoga aja mantul lah di 1300. Mudah-mudahan kita lihat aja seminggu ini. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup DG 2940, terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA masih berpeluang naik. Kalau menurut saya cuman mungkin akan retest dulu 2900-annya. Ini tutup aja dia gak jadi sideways tapi terus naik. 2880 itu dia akan mencoba supportnya dulu sebelum ke 3000. Peluang besar ke 3000 nggak? Ada peluang besar ke 3000 untuk PTBA. Teman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Wah jauh banget ya Bapak Ibu. Ya, momentum belinya tuh kalau bisa disupport dan di neckline double bottomnya ini. Nah, ini maksimal beli nih, ya. Ini pun dalam kalau cut loss ya. False breakout cut loss nih. Ini tutup aja nih yang tengah. Kalau saya kemarin ya lebih memilih ITMG dan Indi ya untuk saham batu baranya. 2 minggu 3 minggu yang lalu udah beli itu. Jadi belum lihat lagi. Karena PTBA juga saya ketinggalan, ya itu. Kalau saya ketinggalan agak jauh tuh saya nggak mau. Walaupun ada potensi naik, tapi resikonya juga ada. Jadi saya memilih nggak dulu. Nah itu ya. Jadi untuk PTBA tadi itu momentumnya harusnya ya Bapak Ibu tuh nekat beli di supportnya ini. Di sini. Sini ini agak tinggi. Tapi nggak ideal. Udah nggak ideal. Jadi dua arah ini. Bapak Ibu tuh yang penting lihat aja. Kalau beli buy on breakout gagal jual. Paling tipis ya. Tadi maksimal 2% aja gagalnya kan. Untuk PTBA kalau saya saat ini lebih ke wait and see, memang berpeluang masih naik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya bagus, dia membentuk higher high, harusnya lanjut untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ITMG yang ditutup di harga 27.800 menguat 0,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ITMG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, ITMG bagus nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya udah di atas 27.000 tuh udah aman. Jadi oke nih, walaupun volume nggak terlalu kuat ya, hampir sama dengan volume minggu yang cuman 3 hari perdagangan minggu sebelumnya 2 minggu lalu. Tapi Bapak Ibu perhatikan MACD-nya itu masih mengarah ke atas golden cross dan mau melewati perbatasan garis 0. Menarik dan ada pola cup and handle. Coba lihat time frame daily-nya ya biar lebih jelas. Nah, ini ada double bottom, ada pola symmetrical triangle dan bertahan di atas 27.000. Menarik. Jadi kemana arahnya akan uji 28.000-nya lagi minggu ini. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia sudah membentuk 2 candle hammer terbalik atau 1 candle doji dengan ekor panjang di atas. Tapi kemungkinan besar 2 hari Kamis dan Jumat tuh karena profit taking. Ya, itu aja mungkin. Tapi kita lihat minggu depan. Kalau ditanya boleh beli kurang ideal. Sama seperti tadi Adro ya belinya tuh di sini dan di sini ini maksimal dan setelah itu follow the trend aja udah. Harga-harga atas nih bisa beli nggak bisa, tapi trading cepet kalau ada momentum beli itu aja. Karena kalau untuk swing pasti belinya buy on support atau buy on breakout resisten pertamanya. Ya resisten bisa dibilang double bottomnya. Ini kan dia continuous pattern nih. Ini harusnya naik. Potensi tetap akan uji 28.000-nya. Tembus enggaknya ya kita lihat minggu ini. Untuk ITMG. Kalau ditanya beli ya silahkan. Kalau Bapak Ibu mau cuman ngambil dividen nanti kumpul-kumpul dulu sebelum dividen April. Ya boleh-boleh aja. Ambil aja dulu. Seperti itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.600.
terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR time frame daily baru berhasil bertahan di atas EMA 200-nya. Menarik, coba pada detektor big distribusi. Kondisi seperti ini coba gambar ulang aja ya. Kita hapus. Dan seperti apa nih? Coba lihat dulu time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Wah, ini bisa kelihatan 24.000 support. Itu udah kelihatan banget. Dan ada pola cup handle dan dia break dengan volume lumayan meningkat. Ya, arahnya nih. Semoga ya bisa nih. Tapi ini 27.000 harus naik 10% ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi gak usah jauh-jauh dulu lah. Kalau dikasih 5%-an ke neckline yang support kuatnya dulu nih. Di time frame weekly itu di 26.000. Ke situ dulu lah. Kalau dilihat dari time frame daily, biar gambarannya seperti apa. Time frame daily-nya, ya benar ya. 26.000 itu arahnya. Tapi kalau di time frame daily-nya nih, polanya agak nggak rapi ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pakai yang terdekat aja dulu. Tarik naik dikit. Ya sama aja lah. 24.000 itu bisa lah dipakai. Dan sudah bergerak di atas MA200. Cuman lihat dulu untuk likuiditas lumayan tipis. Tapi ya transaksi besar lah. 78 miliar cukup bagus. Tapi juga asing net sell. Memang likuiditasnya tipis, nggak tebal kalau UNTR. Tapi aman, pergerakannya nggak terlalu volatil. Nggak yang naik turunnya cepet. Kayak saham-saham second liner atau third liner yang likuiditasnya tipis yang di bawah 1.000 seperti ini. Kalau yang saham-saham kecil kan likuiditasnya luar biasa tuh naik turunnya. JAR tuh contohnya. Likuiditas tipis naik turunnya ngeri. Kalau UNTR sih stabil. Ya, kalau nekat Bapak Ibu gagal bertahan di atas 24.000, buang aja dulu. Kalau mau pakai stop loss atau average down aja. Seperti itu ya. Seperti ini. Kalau mau beli saham di support, kalau ketinggalan di sini. Udah, kalau gagal udah gitu aja, simple kan? Kita lihat aja ke depannya. Apakah lanjut, naik atau false? Kalau history saham batu bara lainnya kan naik tuh. PTPA naik, ada Edro naik, Indi naik. Lihat UNTR ya. Sama tuh polanya. Walaupun beda grup ya. Tapi ya itu, kita lihat aja nanti. Kalau gagal ya udahlah, berarti gagal. Itu aja ya. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 408, terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, sama juga nih Doit. Beli support atau beli. Nah, bisa nggak beli buy on record? Ya, risknya sudah kelihatan tuh 390. Kalau dia ada koreksi itu sikat aja, menurut saya sikat aja. Tapi disclaimer, sikat apa maksudnya? Beli aja ya, seperti itu. Ya pokoknya pakai 390 support, kalau gagal out. Udah gitu aja ya. Untuk Doit kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer terbalik nggak masalah. Yang penting nggak jebol 390 sih aman. Kita lihat, mudah-mudahan bisa sideways 390. Tiba-tiba koreksi dulu kan hari Senin besok, mantul dan ke 420 itu kan lumayan. 5% kalau jalan ya, mudah-mudahan kita lihat aja Doit seminggu ini. Lihat dulu kondisinya ya, jangan beli nggak sama nenek langsung. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Kalau menurut saya wait and see dulu, lihat Senin aja. Kalau memang ada buying power ikut masuk, kalau enggak ya tunggu di bawah. Karena sudah kita tahu ya, seperti gambaran saya ini, menurut saya lah ya, supportnya emang 200-nya aja dipakai 390. Itu gagal bertahan di atas itu out. Itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di 1385, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data asing net sell, kalau dibuka semuanya Harum diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Harum kondisi sekarang masih aman di atas 1350, masih aman. Turun di bawah itu bisa swing bawah, bisa ke 1200-an ya. Pokoknya pakai support 1300 nggak perlu. Kalau menurut saya lah ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1350, swing bawah. Ini arahnya nih. Nah, akan retest pola important shoulder. Ini kan belum ada retest dia. Kenapa belum ada retest? Ini retest nggak? Ya retest kecil, tapi swing low. Swing low-nya belum. Ya mudah-mudahan di area inilah. Ya kalau menurut saya, kalau mau buang-buang dulu atau average down aja untuk Harum. Ya masih menarik untuk Harum tahun ini. Cuma time frame lebih lama ya, 3-6 bulan ke depan. Kalau ada yang beli harga ke atas, lebih baik menurut saya. Kalau nggak mau pusing-pusing, mau siap average down, sabar menunggu 3-6 bulan ke depan, pakai average down aja. Tapi kalau mau trading cepet, ya mestinya stop loss dulu. Kalau gagal bertahan di atas 1350 untuk Harum. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.790, menguat 1,88%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy,
Kalau dibuka semuanya BSSR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. BSSR kondisi sekarang bagus ya, akhirnya rebound juga ya. Sideways tembus juga 3000. Ini sih peluang besar mungkin. Wah, ini gap sudah ditutup ya. Dividennya 4%-an ya di 2024, 3,5% dan ketutup dalam 1 hari ya. Jadi ke arah situ dia. Kalau menurut saya ke 3890 atau 3900 itu. BSSR sudah terkonfirmasi. Kalau menurut saya ini confirm. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 3700. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli ya silahkan. Tapi potensi upside-nya mungkin gak jauh. Tapi mudah-mudahan bisa 4000 ya. Jadi ada potensi upside sekitar 5% lagi kalau jalan. Ya kalau sampai maksudnya. Kalau jalan sih jalan. Minggu ini potensinya lanjut. Tapi apakah bisa sampai 4000 dia minggu ini atau cuman sampai di 3800-an ya. Ruginya itu sekitaran kalau Bapak Ibu pakai cut loss ya 3% ya. Siap nggak kalau beli di harga penutupan hari Jumat kemarin? Karena tutupannya di harga tertinggi. Banda detektor ada akumulasi nih. Menarik. Atau kalau besok Senin dikasih koreksi ya, kalau niat ya beli, kalau pengen beli ya bisa, malah kesempatan dapat harga murah. Jadi risknya makin kecil. Seperti itu aja untuk BSSR. Menarik untuk BSSR tapi disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, breakout dengan volume besar. Mestinya lanjut ya, lanjut nih. 3850 sampai 3880 itulah. Ya mungkin 2% 3% bisa lah seminggu ke depan. Mungkin bisa lebih. Tapi minimal harusnya bisa dapat. Tapi disclaimer ya. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya ada BMM yang ditutup di harga 3740, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya BMM diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ABMM naik juga nih. Ini kebanyakan gambar garis-garis. Pusing nanti ya. Gambar ulang aja. Biar Bapak Ibu juga yang mungkin baru menonton channel Burnet Trader juga bisa mengikuti. Terima kasih yang sudah support dan terus menonton channel Burnet Trader ya. Dan ini ada pola cup and handle. Mudah-mudahan kalau menurut saya sih confirm breakout pola cup and handle di time frame weekly-nya dengan target arah 4200. Mudah-mudahan sampai. Ya mudah-mudahan. Kalau dilihat tarik seperti ini 4000 lah, 4000 dulu lah. Jangan terlalu tinggi. 4000 itu dari harga sekarang lumayan juga. 260 poin. Berarti sekitaran 7% lumayan. Risknya cuma berapa nih? Kalau mau 4%. Kalau berminat ya. Disclaimer. Kalau dilihat dari time frame daily. Nah kebetulan ada EMA 200 ya. Udah situ. Lebih condong ke atas kalau menurut saya arahnya. Walaupun candle hammer terbalik di hari Jumat. Mungkin koreksi dikit. Digas lagi tuh. Mudah-mudahan ya minggu ini kalau melihat pergerakan seperti ini lebih condong ke atas. Tapi mungkin ada koreksi sedikit, digas lagi habis itu balik arah. Targetnya terdekat tuh ya 3900 4000 lah ya. Gak usah tinggi-tinggi, 3900 4000 itu udah lumayan oke. Risk reward seperti ini. Ya, seperti itu aja untuk ABMM. Nih menarik ya kalau Bapak Ibu berminat. Risk rewardnya cut loss-nya sekitar 5% dan minimal rewardnya itu ya sekitaran 5%-an ya. 3900 sama 3900 dan ya bisa 7%. Bisa 1/2 untuk ABMM. Kalau Bapak Ibu berminat tapi likuiditasnya tipis kalau nggak salah ABMM. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Tapi pergerakannya nggak volatil, stabil. Aman lah kalau Bapak Ibu berminat. Seperti itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.475. Menguat 0,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas banyak Bian ada akumulasi walaupun tipis. Bian likuiditasnya lagi tipis ya, lagi kayaknya belum digoreng-goreng. Nah, tapi mudah-mudahan minggu ini ditembak naik 2000 ya. Kalau Bapak Ibu berminat tuh gagal bertahan di atas 19.000 buang aja. Ini kan udah sideways, udah lumayan banyak nih. Dan udah lumayan lama maksudnya, bukan banyak ya. Ya, mudah-mudahan minggu ini. Karena volume meningkat, MACD sudah mulai menyempit dan golden cross walaupun masih tipis. Tuh ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Bian menarik, volume juga meningkat minggu kemarin. Jalan harusnya minggu ini. Bisa jadi sektor batubara juga gerak minggu ini. Consumer good, properti, wah bisa sektor rotasi dengan catatan ISG-nya tembus dulu 7.400. Kalau nggak susah juga jalan. Kalaupun naik terbatas mungkin beberapa sektor. Tapi kalau ISG tembus 7.400 menarik tuh. Ke-trigger kemungkinan beberapa sektor tuh ke-trigger bisa naik banyak. Ya, untuk Bian seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 292, terkoreksi 3,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Toba kondisi sekarang
Ini time frame weekly mau jalan, harusnya jalan. 330 kemungkinan minggu ini bisa. Kalau dilihat dari Webinar Detektor normal, gak masalah. MACD-nya masih golden cross arah atas, volume meningkat di time frame weekly. Kita lihat time frame daily, daily-nya sideways setelah dia. Wah, kalau menurut saya ini curi start bisa nih, karena mudah-mudahan tembus SMA 200 minggu ini. Dan nah ini kalau mau beli support ya, karena dulu 3240. Terus, nah ini sebelum dia breakout nih Bapak Ibu bisa kesempatan beli nih. Risknya kecil aja tuh, 5% kali ya. Lumayan dalam ya. Jangan tarik aja ke atas nih. Ya 5% lah cut loss-nya, udah. Gagal buang. Kalau mau pakai cut loss, kalau mau disimpan boleh. Asal sabar ya. 3-6 bulan simpan aja Toba. Nanti ada aja ceritanya ya. Seperti itu. Kalau menurut saya Toba masih ada. Dan potensi besar bisa breakout minggu ini. 320 ya. Itu arahnya minggu ini untuk Toba. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 366, menguat 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI bagus. Sideways-nya di atas dan sama nih. Kelihatan banget enak ya. Lihat pola-pola saham batubara saat ini nih. Support nih. Ya siap-siap nih. Kalau dia tembus berapa nih? Tembus 370 gas. Boleh beli sekarang, boleh. Cut aja kalau dia jebol 360. Kalau mau sabar menunggu silakan hold. Tapi kalau mau pakai stop loss aja dulu di bawah 360 untuk KKGI. Menarik, KKGI ini bisa jadi pola nanti cup and handle seperti ini. Atau pola important holder juga bisa. Yang mana Bapak Ibu lihat sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu aja. Tapi tetap aja ya, apapun polanya itu tetap support resisten klasik jadi konfirmasinya ya. Makanya support resisten klasik yang tarik garis lurus seperti ini nih lebih konfirmasi. Neckline-nya 370 tembus gas. Bisa ke 390-400 nih. Mudah-mudahan lah bisa sampai ya. Atau minimal gak terlalu tinggi nih kayaknya pergerakannya. Risknya 3%, rewardnya 5%. Ya lumayan lah ya. Seperti itu. Kalau mau beli duluan curi start silahkan, tapi disclaimer untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.